Halo, selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga selalu sehat dan sukacita. Nah adik-adik, kakak nggak ada bosan-bosannya nih untuk ingetin adik-adik untuk selalu jaga jarak di masa pandemi ini. Jangan lupa juga untuk minum vitamin, makan yang banyak, serta pakai masker kemanapun adik-adik berada. Dan juga jangan lupa rajin cuci tangan. Adik-adik jangan lupa untuk disiapkan Alkitabnya, Kidung Ceria, serta amplop ya. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu pembukaan. Kakak undang adik-adik berdiri. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria nomor 257. Ku nyanyi senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak undang adik-adik berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Engkau kami bisa berkumpul hari ini ya Tuhan, ibadah secara online. Berkati kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Hagai 1 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Yang berkata demikian. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, pada bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak sekali, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Iren, aku boleh main di rumah kamu nggak? Om. Halo Ami, ayo masuk. Ya, Om. Mau main? Boleh kok, tapi nanti sore aja ya. Ya, kenapa sore? Pagi ini aku mau membantu papa merapikan tanaman. Setelah itu aku mau ibadah. Hari ini kan hari Minggu. Emangnya kamu gak ikut Pak? Males ibadahnya juga cuma di rumah, bukan di gereja. Iya, tapi kan kita harus tetap gereja. Males Males terus. Ayolah ibadah. Atau kita ibadah sama-sama di rumahku saja. Gak usah Loren, aku di rumah aja. Lagian kalau di sekolah minggu suka dikasih tugas dari kakak layannya. Di sekolah juga udah dikasih tugas dari guru-guru. Kamu sih anak pintar, beda kayak aku. Ya, jangan gitu dong. Kamu mau tahu rasanya biar pintar dan bisa semua orang. Emang kamu sudah pintar dulu? Salah, aku pintar karena aku sering belajar dan tidak pernah bolos. Dan satu lagi rahasianya adalah berdoa. Kamu setiap hari berdoa kan? Iya, aku berdoa tiap hari. Tapi kalau makan aja. Nah, coba deh dari sekarang kamu mulai berdoa setiap hari agar Tuhan menyertai dan memberikan kepandaian. Kamu tuh emang sudah pintar, beda sama aku. Loh, kamu tidak ingat waktu TK? Kamu lebih pintar daripada aku. Iya sih, dulu aku sering dipuji guru-guru dibanding kamu. Tapi sekarang ini aku jadi males.
lebih enakan main game dan juga jajan. Ayolah, mulai sekarang jangan jadi pemalas, rajin-rajin berdoa dan belajar. Pasti deh nilai kamu bagus lagi. Iya, aku ingin nilai-nilaiku bagus lagi seperti waktu di TK. Makanya, ayo yang rajin ya. Jangan lupa, kamu juga harus ikut IMPA. Di IMPA, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Siap, Bos. Ayo. Masuk. Kita hari ini ibadah di sini aja ya. Ayo. Ayo. Nah, adik-adik, dari kisah di atas kita tahu bahwa orang Israel tidak menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Nah, adik-adik, pembangunan Bait Allah itu tertunda-tunda selama 15 tahun. Lama ya. Setelah kembali dari pembuangan, mereka membangun rumah untuk mereka sendiri sehingga mereka lupa akan janji dan niat mereka untuk membangun Bait Allah. Ayo, siapa yang suka buat janji sama Tuhan tapi kemudian tidak menepatinya? Adik-adik, di dalam teks pembacaan kita hari ini diceritakan bahwa mereka lebih suka melakukan apa yang mereka sukai dibanding melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Mereka lebih suka membangun rumah mereka dan mereka lebih mementingkan kehidupan pribadi mereka. Lalu mereka mengeluhkan keadaan mereka yang jadi lebih sulit. Uangnya makin sedikit, rumah mereka juga akhirnya tidak bisa dibangun. Kira-kira kenapa ya mereka hidupnya makin susah? Seperti pada ayat yang ke-6 adik-adik, karena mereka lebih mementingkan kehidupan duniawi, makanya mereka mengabaikan Tuhan. Dan kalau umat Israel tidak memprioritaskan Tuhan, maka apapun yang mereka cari di dunia ini adalah sia-sia adik-adik. Karena mereka tidak menyelesaikan pembangunan Bait Allah seperti niat mereka semula. Adik-adik, mereka lebih mementingkan keinginan pribadi dibanding keinginan Tuhan. Padahal Bait Allah untuk mereka juga ya adik-adik, untuk umat Israel beribadah kepada Tuhan. Lalu akhirnya Nabi Hagai datang dan menegur bangsa Israel bahwa Tuhan sudah baik, sudah mengizinkan mereka keluar dari pembuangan. Jadi mereka harus selalu ingat akan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Apakah adik-adik mau mengutamakan Tuhan? Nah, contohnya nih ya, kalau hari Minggu adik-adik lebih memilih ibadah online dulu atau main game dulu ya? Selanjutnya, kalau adik-adik mau makan, adik-adik berdoa dulu apa langsung makan karena lapar? Terus kalau adik-adik mau pergi, adik-adik selalu berdoa dulu enggak? Atau adik-adik mau tidur, siapa yang langsung tidur aja, langsung merem, tidak berdoa? Atau kalau mau sekolah online, atau kalau pas lagi ulangan, adik-adik berdoa enggak, minta tolong sama Tuhan? Nah, pasti adik-adik di sini baik-baik ya, kakak yakin itu. Adik-adik tadi adalah salah satu contoh adik-adik mengutamakan Tuhan. Nah, adik-adik harus selalu ingat ya, karena pandemi adik-adik di rumah dan jangan lupa sama Tuhan. Jangan karena di masa pandemi ini adik-adik malah mengutamakan yang lain, malah main, tidak beribadah kepada Tuhan. Harusnya adik-adik selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, agar hidup adik-adik selalu dijaga sama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita punya aktivitas loh untuk IMPA minggu ini. Aktivitasnya adalah membuat Bait Allah. Nah adik-adik siapkan kardus, lalu siapkan juga lem, double tip, dan gunting. Nah kalau adik-adik punya, adik-adik boleh tambahkan origami warna-warni dan spidol ya. Nah untuk membuat Bait Allahnya, adik-adik buat sekreatif mungkin ya. Nah boleh contohnya seperti gambar-gambar ini ya. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar
pakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Disiapkan amplopnya, kita sambil nyanyi bersama-sama ya lagu Aku Bawa dan Berikan, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk doa persembahan sekaligus doa syafaat ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu yang tadi ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar dapat bermanfaat bagi kami ya Tuhan, dan kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan tadi. Kiranya persembahan itu bisa berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia yang saat ini ada pandemi ya Tuhan. Kiranya pandemi ini segera berakhir ya Tuhan, agar kami bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya Tuhan, agar kami juga dapat beribadah di rumah Tuhan seperti semula. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan mereka ya Tuhan dari obat-obatan yang mereka minum dan atau melalui makanan ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupannya. Ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan kepada satu nama saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, sekarang kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah Dalam Yesus. 1, 2, 3. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik, sekarang kita mau doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Ibadah kami sudah berjalan dengan lancar. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar bisa menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan mau memimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari
hari Minggu adik-adik, ibadah sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan.